BAG-nya ya. Hari ini kita akan lebih luas lagi di kesehatan. Tapi memang lebih diperluas lagi. Nah ini sebenarnya memang akan dituntut di loka 7. Memang kalau bisa di loka 6 sudah selesai. Nah, ini agenda kita hari ini pertama pembukaan dari sudah kita buka, kemudian berbagi tujuan program sekolah, kemudian membuat rencana program sekolah. Nah ini peta posisi diri, gimana saya sekarang? Ini lanjutan dari loka 0. Jadi kalau di loka 0 kemarin kan sudah menjawab gimana posisi saya sekarang, gitu ya, peta posisi dirinya. Nah pastinya di loka 6 ini petanya udah baik kan gitu kan. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah punya perubahan yang luar biasa. Ya baik perubahan diri, perubahan murid-murid juga, kemudian warga sekolah juga sudah berubah gitu. Nah, jadi petanya pastinya harus lebih baik. Nah lalu ini yang mau kita kerjakan ya, ini ambil pelajaran, lakukan perbaikan ya. Kemudian selanjutnya rencana penguatan kompetensi diri, dan terakhir tidak lanjutkan penuntut. Nah, baik, untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini, maka kita akan membuat kesepakatan kelas ya, kayak yang belum lalu. Iya. Datang terlambat. Pangkas dulu tadi dia, Bu. Pangkas dulu dia kayaknya. Enggak, mau bulan PP, Pak. Oh, pangkas dulu ya, Pak. Gitu. Baik, Angkat ABCD. Kelas, Bapak Ibu silakan tambahin ya kalau ada yang mau tambahin. Coba belajar dulu deh. Bakal belajar kita hari ini. Pertama menghargai semua peserta dan pengajar praktik. Kemudian satu berbicara, semua mendengarkan. 3 tetap waktu. Selanjutnya berpartisipasi aktif. Dan yang terakhir fokus pada sisi belajar. Ada yang mau ditambahin? Silent handphone. Hah? Silent handphone. Oh, silent handphone. Apa itu? Silent handphone. Awas ya. Awas ya. Kalau nanti bunyi ya. Awas ya kalau nanti bunyi ya. Udah pas, lengkap. Oke, silent HP ya. Jadi kalau bisa memang tidak ada yang membuahkan kita hari ini termasuk handphone ya. Jangan mau membuahkan, bahaya. Oke baik. Ada lagi kira-kira? Pas. Kalau sudah pas silakan tepuk tangan dulu untuk kesempatan belajar kita hari ini, dan dengan terakhir tepuk tangan maka berakhirlah berakhirlah kesempatan bulan. Udah internal apa enggak? Bapak yang ajar itu. Buat screenshot slide karena nanti saya komentari atau bikin aja dulu sebisanya nanti dia ikut tinggal biru
Bagi 3, 1, 2, 3 teman Pak berarti. Sini nggak usah. Bagi 3 kan, ini 12. Ada beda. Berarti kita tapi orangnya 4 ya. Bagi berapa? Bagi berapa? Bagi 3. Keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Bukan aja Pak. Bergenik sih gitu. Ini lah. Ruangan apa nih sebenarnya? Udah langsung teman dulu. Dinas pendidikan. Ada gunting. Itu ada gunting tinggal ini. Kamu belum bisa. Tangkap dulu ya? Pengembangan diri dan sekolah. Tangkap dulu kan? Iya. Pengembangan diri dan sekolah. Sudah? Sudah dibagi? Oh belum? Misi instrumen. Iya pakai roll aja bro. Ada roll. Itu tadi ada berapa sih? Siska. Amit ya. Yang ketiga kecil kan ini bagi Kandungan apa Bu? Enggak, cuma ini bawaannya. Sudah? Hah? Apanya? Ini kurang satu. Ini apa? Sudah? Belum. Pegang lagi. Terlurus ya. Satu lagi enggak? Oh, berapa? Ini dari gunting dulu tadi. Nanti pas gue di debat saya. Ini nggak pakai gunting gini. Biasa datang. Pipinya beda. Pipinya beda. Enggak, aku nggak ada dikit. Itulah.
Bukan itu udah ada. Iya, tadi ya. Yang cantik ya. Kita nggak tahu berkat bunting. Pasnya nggak keluar simpen aja ya. Jangan agak buat masuk. Bisa ya? Sini ada papan minggu. Mana tahu? Gue itu ada Biasa aku kena fokus itu. Sabar dulu. Entah di mana instrumen yang bisa untuk bawa semua. Karena nggak apa nggak mungkin. Biar kebenaran dia apa baru kebenaran dan kebenaran kuning. Yang ini buku belakang. Berjalan aja. Habis sahur langsung jalan. Bapak disampaikan aja lah ya, Kak. Poin aja lah ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sudah dapat kertas plano. Silakan visualisasikan tujuan program sekolah kira-kira 1 tahun ke depan. Jadi digambarkan aja itu. Iya, jadi Bapak Ibu akan menggambar, akan visualisasikan tujuan program sekolah. Jadi boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Pertama, murid seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan? Kemudian kedua, sekolah-sekolah dan guru-guru akan seperti apa? Kemudian yang ketiga, Bentar Bu. yang pertama, Lupa saya. Boleh seperti apa yang diinginkan? Bentar Bu. murid seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan? Yang kedua, kepala sekolah dan guru-guru akan seperti apa? Yang ketiga, lingkungan belajar sekolah seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Oh, dia kesana. Bisa kemarin nggak bisa berarti? Iya, tapi kalau ini mati itu bisa. Oh, kalau ini
buat Ini sekolah. program sekolah yang kita bayangkan yang sudah ada. Yang kita bayangkan ke Kita depan. bayangkan ke depan. Gambar ya Bu ya? Hah? Gambar murid. Siap Gambar nanti sore. Ya gambar beta sih. Gambar bunga mungkin. Yang kita bayangkan. Oh iya. Ya nanti misalnya program kita bayangkan di 6 month. Program yang tahun ke depan, tahun ke depan gitu ya. Itu Belum. itu yang tahu apakah udah pernah atau belum dibuat, yang penting dia supaya gambarkan yang akan mau dibuat ini. Ini dapat Nah, programnya itu waktu kita mengadakan Ada berapa pose ini? Gambar ya. kita waktu menjelaskan tentang itu informasi itu Tadi apa sih yang mana? enggak lah apa itu Keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. visi dan misi Ya bisa kan mungkin dengan matahari. Saya pengennya kalau sekolah saya bersinar-sinar cerah macam matahari. Panas. Atau gambar bunga misalnya. Artinya gambar itu bisa memvisualisasikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, ini temanya tuh pengembangan keberlanjutan pengembangan diri di sekolah. Dan sekolah, pengembangan diri dan sekolah. Itu. Ini gambar di sini. Iya. Pokoknya visualisasikan. Oh iya ya. Ya usah pakai pensil ya, tapi nanti kalau dibagi-bagi ini malah lebih gampang ya. Ya jadi. Oh. merahnya apa Iya. Saya Bu Fitri mau gambar pena. Saya ingin kepala saya gitu sama tuliskan. Apa gitu kan? Pokoknya gambar itu bisa menjawab 4 pertanyaan tadi. Ya gitu. Gambar bunga kan, gambar rumput kan, gambar dinding kan. Jadi belum cerita program-program ya, belum cerita program-program. Oh gitu. Berarti gambarnya satu aja. Iya satu aja gambar. Gambarnya satu aja. Jadi apa? itu kan lupa beban Oh ya terserah ibu, mana tahu ya. Mau gambar gedung sekolah mau dengan bunga-bunga ya terserah kayak gitu. Kayaknya jadi kebaik sekolah TK lah. karena TK yang ceria ya kan Boleh tadi. dia jaga tetap contoh Itulah tuh enggak muter pula dia. sekolah ini dengan murid-murid tapi tak pensil lah nanti pakai pensil Ada pensilmu lagi berapa? Ada 2. satu aja pun ada ini aku ada mobil ada pensil ini ada pensil apa enggak Ini yang tapi pemburu biji. Bagi-bagi lah ya. Datang abstrak gambarnya. Hah? Dua. Bagi lagi. Satu. pakai pensil apa lagi
Biasanya terguna ini dah. Semakin sederhana. Ayo, yang mau. Empat kali kamu. Kamu udah kelompok cendol dawet. Ini kan Es krim pula. ini tinggal gambar aja nanti atasannya tinggal masuk-masuk. Ada pensiun, ada pensiun. Ada berapa Bu ini? Belum perawan kan enggak? Ini tak murid penting aja yang menjawab satu pertanyaan. Ya. Kemarin aku Bu. Yang nomor impianku, jadi nomor impian. Itu Bapak kalian, Pak. Teleponnya dibawa dulu. Minta itu ya. Grip, bukan tadi aku. Tadi pula apa ya? Bukan. Ini hanya 30 menit ya, Bapak Ibu. Kira 25 menit. Berarti satu waktu berapa? Hah? Iya.
Terus sekali ya. Iya. Puasa loh. Puasa loh. Puasa. Kurang lagi pahala. Ini memang tidak ini mana penilaiannya Pinjam berapa, Bu? Gambarnya dulu. Gambarnya dulu. bilang aja Din ya. Pegang punya saya ya Pak. Pegang nah, bikin ore. Canggih nih, inovasi teknologi. Semua orang
senang melihatnya, apalagi pas puasa kan gitu. Makanan. Dan seger-seger pula gitu. Oh gitu aja Pak. Iya lah. Iya kayak untuknya mah. Bu ada Bu Ibu. Goreng. Kompet. Astagfirullahaladzim, saya coba kalau itu pindah terakhir ya. Males lo bangkit. Habis punya orang ini. Apa itu makanya ini Bapak lulus dulu kan. Kos-kosan. Astagfirullah, ya Allah. Enggak lupa. Enggak bisa main apa di sini. Dibilang tadi suruh membayangkan, hanya saya yang bisa menerjemahkan. Ya Bu, itu. Bu, mari Bu, tenang Bu.
Itu warna pink ibu bisa dipakai. Dengan dong. Stabilo ya? Tadi katanya Pak Bo. Pak Bo. Pak Bo mana? Suami itu. Ngapain? Situ dia tuh. Astagfirullah, samping dalam. Enggak ada. Gelas. Sudah? Belum. Oh, belum. Oh, itu kan dijelaskan. Ya, dijelaskan. Hanya Diceritakan. nanti tinggal gambar itu cerita di depan sini. Mandi-mandi yang cerita aja, kok yang gambar aja. Iya. Bukan dia PNS itu dia tempatnya dari batu dia. Coklat ada coklat. Ada di situ coklat, Bu. Gambar aja gitu. Agak lurus sedikit, jangan nampak kan berfoto. Ini nanti foto satu, dua, lagi. Kalau udah jenggot yang di ujung ya. Nanti kan jiwa merah dulu. Satu, dua. Jiwa merah dulu. Nah, oke ya. Dia kan Pak Bakri. Dia kembar. Dia kan Pak Bakri. Kurang jenggotnya. Iya, dia kembar. Aku pun bawa juga ini, aku pakai. Dipakai Berarti itu kalau istri bapak kurang satu lah ya. Pakai dulu, pakai dulu. Mau nengok dulu.
Makasih ya Bu. Ya Bu. Udah kami ceritakan itu. Enggak, itu di rumah. Ya udah aja gitu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bisa ya? Bisa berapa itu? Kalau bisa pernah kita kumpul. Kalau minat Iya, bisa keluarin apa? Iya. Sama udah pulang dari sini nggak pulang ya? Bu, pulang jam berapa nih Bu? Iya. Malam. Jam lagi. Belum siap itu. Serius, Malam. Bu? Jam lagi. Biar terbang mulai dari Bu. Buat apa? Iya. Tapi kan itu pasti kamu semuanya apa bedanya? Nah, karena masih ya, kelompoknya ini merah-merah ini. Belum. Sana sebelah sana. Kan udah siap kan? Jadi kita lanjutkan ya Bapak Ibu ke berbagi cerita. Jadi silakan ceritakan gambar yang Bapak Ibu gambar. Hah? Dari depan. Hah? Enggak. Masing lah. Enggak di museum. Ke depan. Ke depan. Maju. Satu. Udah kan? Bisa? Siapa yang mau duluan? Ayo. Dua-duanya juga ada di akhir. Yang mau duluan. Ya cocok banget yang Bu Nila ini ya. Guru matematika. Jadi kemiringannya itu di apa? Diukur. Pakai roll. Pakai roll loh. Karena semua harus logis, Bu. Iya. Kita nunggu Bu Nila atau kayak mana ini? Iya, tapi Bu Nila. Oh gitu. Boleh dulu berdua. Yuk, siapa yang mau duluan? Saya lah Bu. Nah, gitu lah. Sini deh. Maju ke depan dulu.
Siska. Terima kasih. Bajunya agak Perlu dipegang kan? Biar pegangkan. salah segan dong. Nah, inilah impian 1 tahun ke depan saya. Nah, saya Kenapa gue Rizal? lagi Ini tuh info. Fashion. Kacamata itu. inilah impian saya 1 tahun ke depan. Nah, saya membuatnya dengan Surat sekolahnya Bu. gambar rumah. Di mana rumahnya nuansanya masih alami, ada pohon-pohon yang Ini banyak, KPR. ada bentuknya dan ada hewan peliharaan. Nah, KPR jadi murid seperti apa yang saya inginkan adalah murid yang notabene-nya adalah rasa memiliki. Nah, jadi bagaimanapun dia berada, dia akan tetap kembali pulang ke rumahnya dan dia akan merasa tetap nyaman di rumahnya. Nah, jadi seperti itulah murid-murid yang saya harapkan, di mana murid-murid saya akan merasa nyaman, aman, tentram dan bebas berbicara apapun yang dia inginkan dengan norma-norma dan tingkat kesopanan santunan yang terarah. Nah, sama seperti karena anak-anak kalau sudah mereka kemanapun tetap akan kembali ke rumah. Jadi kalau sudah di rumah kan mereka akan merasa nyaman. Nah, itulah murid seperti apa yang saya inginkan. Yang kedua, keksek dan guru seperti apa. Nah, jadi kepala sekolah dan guru saya ingin menjadi partner kerjasama yang benar-benar nyaman gitu. Ya, sama seperti di rumah suami istri dan anak. Nah, jadi Berarti memang samain kita dong. harus benar-benar tetap ada jarak di mana tugas fungsionalnya ada masing-masing. Tetap di jalur dan kaidah yang benar gitu. Jangan guru seolah-olah dia bisa menjadi Diktator. eksek atau anak murid nanti bisa menjadi guru. Nah, itu juga sudah menjadi tugas fungsionalnya, sama seperti kita di rumah gitu, ada fungsinya, ada Tupoksi. rumah tangga, ada ibu rumah tangga dan anak-anaknya. Jadi itulah dia keksek dan guru seperti apa yang saya inginkan. Jadi kerjasama supaya terbentuk sekolah yang nyaman, aman, dan tercapai apa yang diharapkan visi-misi dari sekolah tersebut. Lalu lingkungan belajar sekolah seperti apa? Nah, otomatis sesuai dengan gambar saya, nyaman, tentram, asri. Dimana kalau sudah banyak pepohonan itu kan berarti bersih. Nah, jadi mereka akan merasa nyaman dengan sekolahnya, seperti apa yang diharapkan oleh semua warga sekolah. Lanjut yang keempat, warga sekolah seperti apa? Nah, sama seperti gambar rumah yang saya bayangkan. Nah, ini masih di sekitar lingkungan hampir agak-agak bukan terlalu perkotaan dan bukan terlalu perdesaan. Nah, jadi tenggang rasanya itu masih murni. Nah, jadi mereka seperti warga sekolahnya itu sangat welcome gitu, apa yang diharapkan dan apa yang diinginkan sekolah. Nah, jadi sama-sama saling memberikan umpan balik yang baik. Nah, itulah harapan dan impian saya untuk 1 tahun ke depan. Terima kasih. Nggak sampai sore itu. Selanjutnya siapa yang mau melanjutkan? Ayo. Kelompok lain. Bapak lain, bapak lain. Oke, silakan Ibu. Kita lihat visualisasinya seperti apa. Nah,
ditambah apa? Kayaknya model daun. Oh, ada. Baik, silakan. Baiklah, terima kasih. Di sini ada sebuah gambar walaupun hanya masih dalam imajinasi ya. Jadi apa impian dan imajinasi saya tentang murid saya entah berapa tahun ke depannya. Jadi kalau menurut saya sih, saya menginginkan murid yang seperti ini, bahagia, ceria, semangat dalam memulai pembelajaran, semangat untuk datang ke sekolah. Jadi ketika itu dapat kita lihat dari ekspresi wajah anak didik ketika mereka sampai di gerbang sekolah seperti itu. Jadi di sini saya menggambarkan lingkungan sekolah yang asli, udah gitu lingkungan sekolah yang masih sejuk dengan gambar daripada pohon-pohon dan juga lingkungan sekolah yang bersih. Tersedianya tong sampah di sekolah tersebut. Jadi memang semoga program yang masih dalam kepala saya ini saya dapat wujudkan walaupun dalam berbentuk gambar seperti ini. Jadi sekolah yang saya impikan seperti ini, merdeka, bebas. Jadi merdeka belajar seperti yang kita harapkan yang akan kita wujudkan bersama. Jadi seperti ini, sekolah yang indah, sekolah yang nyaman, aman, murid-murid ceria, bahagia, dan merdeka belajarnya dapat, guru-gurunya dapat berkolaborasi, dan terlebih juga kepala sekolah adalah kepala sekolah yang memiliki visi untuk mengembangkan dan memajukan sekolah. Terima kasih. Kita saksikan dari kelompok pendownload. Semua wewe. Pakai ini menunjukkan dia kuat profesor. Shaming agak gitu ya. Iya, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau baju sama ya? Selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi visualisasi yang saya buat di plano ini, kertas ini mengenai tujuan program sekolah itu yang nantinya berdampak pada murid dan semua lingkungan sekolah saya gambarkan pada kertas ini adalah sebuah, ini maksudnya sih pohon beringin, tapi nggak tahu ya tidak. Pohon Yang gambar bingung. Pohon beringin itu dia kuat, kokoh, berbumbun. Nah, jadi kenapa pohon ini? Karena menurut saya visualis yang saya bayangkan itu pohon ini bisa mewakili itu. Murid seperti apa yang saya bayangkan, saya berharap murid saya itu nanti punya jiwa-jiwa yang tangguh gitu. Selain mentalnya tangguh, juga keahliannya bagus karena memang saya guru SMK kan anaknya kan nanti berharap di dunia kerja dia tangguh gitu. Nah jadi seperti pohon ini dia kuat, tangguh secara karakter, secara keilmuan, semuanya dia tangguh gitu. Dan itu yang mau yang saya impikan. Kemudian kepala sekolah dan gurunya seperti apa? Sama seperti pohon ini juga. Saya berharap kepala sekolah itu karena dia pohon begitu rindang, melimbun, dia sifatnya mengayomi. Nah, mengayomi guru-gurunya, ya warga sekolah, ya guru juga mengayomi murid-muridnya agar terbentuklah lingkungan sekolah yang baik juga. Nah, lingkungannya seperti apa ya, sama kayak gini juga. Berharap ya hijau, asri, sejuk, suasana kalau di bawah pohon kan segar ya, segar, dingin, enak, nah gitu. Lingkungannya saya berharap juga begitu dengan lingkungan yang begitu, mudah-mudahan kepemimpinan muridnya juga bisa ditumbuhkan. Kemudian warga sekolah termasuk orang tua seperti apa? Ya kembali lagi kemari. Ini kan dia banyak rantingnya, banyak dahannya, dan itu kan bersatu padu dia. Nah sehingga membentuk pohon ini. Nah jadi orang tua, murid, guru, jadi satu sinergi dia. Walaupun banyak cabangnya, walau apa dia tetap dalam satu kesatuan, satu kekuatan, satu visi dan misi untuk memajukan pendidikan. Saya rasa cukup sampai situ. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Selanjutnya siapakah yang mau? Ayo Bu. Oke, inilah.
Bu, itu jadi kebalik loh, Bu. Iya, itu mau ini Iya, udah benar yang tadi. Oh iya, oke. Iya, udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ini visualisasi yang saya lakukan adalah saya menggambarkan atau menggambarkan bayangan saya 1 tahun ke depan adalah bahwa sekolah saya adalah asri, kemudian penuh bunga bumi, ya kan? Warna-warni, Lagi ya, Bu. bunga bumi ya Bu ya. Warna-warni, kemudian siswa yang ceria, yang ditumbuh kembangkan agensi kemarin agensi, kemudian memiliki ownership, kemudian memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian saya gambarkan juga di sini Bapak Ibu, nggak usah dihitung kelasnya karena ini jumlah kelasnya. Saya bayangkan ini dia banyak sekali seperti di SMA Negeri 1 Kisaran sampai 32 rombel. Jadi yang ini Bu baru berapa, yang sekian kalinya itu tidak tervisualkan ya Bu ya. Dia ada di sini. Kemudian pemimpinnya juga guru-gurunya juga menimbulkan student agency, menimbulkan keceriaan kepada siswa-siswinya, kemudian jiwa kolaboratifnya, sehingga terciptalah nuansa yang sedemikian rupa. Demikianlah Ibu, Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Terima kasih Jamila. Selanjutnya mau kemana? Pak Fahmi. Pak Fahmi. Pak Fahmi. Ayo. Pak Ardi, semangat. Itu ya. Kan sempat enggak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini adalah gambar visualisasi saya terhadap harapan-harapan saya di sekolah. Adapun tujuan program di sekolah, saya mengharapkan sekolah memiliki gedung sekolah yang lengkap beserta fasilitasnya, disertai dengan lingkungan yang asri yang membuat siswa itu nyaman untuk belajar. Adapun harapan saya, murid seperti apa yang saya bayangkan, yaitu murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, memiliki motivasi belajar yang tinggi, cerdas, dan berbudi pekerti yang luhur. Kemudian kepala sekolah dan guru seperti yang saya inginkan adalah kepala sekolah dan guru yang saling berkolaborasi dan bersinergi satu sama lain. Karena sebuah sekolah tidak akan menjadi bagus apabila satu dan lainnya tidak saling bekerja sama. Kemudian lingkungan belajar seperti apa yang saya inginkan adalah lingkungan belajar yang aman, nyaman, tenang, dan dapat membuat siswa lebih berkonsentrasi lagi dalam belajar. Kemudian warga sekolah termasuk orang tua yang saya inginkan seperti apa. Adapun orang tua, wali murid, dan stakeholder sekolah yang saya inginkan adalah orang tua yang selalu mendukung program-program sekolah untuk memajukan murid atau anak didik mereka sendiri, seperti itu. Nah, jadi di sini adapun gambaran saya tuliskan ada beberapa bunga-bunga, ya seperti mana kita ketahui bahwasanya tanaman akan membuat efek lebih sejuk, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Ya, berbeda mungkin kalau untuk di kota-kota besar itu biasanya lingkungan buatan yang dibuat sedemikian rupa supaya siswa lebih nyaman untuk berada di sekolah itu. Berbeda dengan di pedesaan yang tanpa dilakukan banyak hal sudah asri seperti itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan buat Pak.
aku. Aku nggak tahu. Jadi ya. Jangan lapar kamu. Harus. Oh iya. Mati ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi ini saya coba memvisualisasikan harapan kita ya terhadap program sekolah setahun ke depan, itu gambar es krim, Bu. Jadi ini rasa apa? Vanila. Rasanya vanila. Ya, jadi bayangan saya murid yang seperti apa yang diinginkan, yang jelas pertama kita melihat ini menyenangkan, Bu. Nah, jadi sesuai dengan filosofi Merdeka Belajar yang dipakai kawan-kawan hari ini. Jadi kita melihat murid itu menyenangkan, nggak ada rasa takut, gitu ya. Semuanya merdeka. Untuk kepala sekolah dan guru-gurunya seperti apa? Yang selalu menyejukkan. Nah, jadi setiap keadaan selalu menyejukkan. Ada masalah diselesaikan dengan hati yang damai, gitu ya. Tidak emosi aja. Nah, karena kebanyakan zaman sekarang banyak aja kan. Kalau emosi minum es krim ya Pak? Es krim. Jadi Setuju pasti lah dia senang, ya. Hah? Iya, lingkungan seperti apa yang diinginkan, menggembirakan, lingkungan yang gembira, gitu ya. Sama kayak anak-anak kalau ada es krim gembira untuk Pak lewat, walaupun nggak diberikan apa-apa, masih lewat aja udah gembira, gitu ya. Terus warga sekolah termasuk yang seperti apa? Semua menginginkan hal ini, gitu. Nah, jadi es krim. Jadi temanya es krim. Jadi warga sekolahnya menginginkan hal yang baik, ya, hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, yang menyejukkan dan sebagainya. Intinya yang positif lah, ya. Oke? Oke. Merdeka. Merdeka. Karena ini puasa, es krimnya nanti kita tunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngutang dulu. Baik, kita lanjutkan. Pada duduk itu. Enggak apa. Kasih es krim. Ibu es krim itu. Buat sama lagi. Ayo, ayo. Ayo Pak Wan, tunjuk Pak Wan. Tunjuk Pak Wan. Siapa Pak Wan? Oh ini. Oh ini. Gak datang kan Pak? Ini jangan Pak. Mulut yang dulu. Itu guru saya, Bu. Oh iya. Guru. Oh iya. Guru cuma murid ya. Iya. Murid. Banyak nih Pak, ini buku saya. Jadi kalau ini saya segitiga ya. Segitiga restitusi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin karena nggak pandai gambar, jadi gambarnya kecil-kecil aja. Kayak orangnya. Iya. Yang dari sini saya waktu pertama kali disuruh PP menggambarkan visualisasikan bagaimana 1 tahun ke depan mau jadi apa sekolahnya, pengen kayak mana. Saya yang pertama kali terbayang itu memang sangat pengen sekolah yang nyaman, yang asri, yang suasananya bersih, sejuk. Kenapa? Karena saya di SMA Muhammadiyah, walaupun sekolahnya besar, tapi saya rasa kurang asri. Kenapa? Karena bergabung antara SMP, Alia, SMK 5, SMK 10, jadi riuh kali. Karena dari situlah saya jadi tergambar kan pengen sekolah yang benar-benar itu khusus aja di sana, SMP aja, SMA aja, jadi dia nyaman dengan lingkungan yang Ingat sekolah. Sama semua. Sama juga waktu saya di Diponegoro ya kan Pak, gabung semua, ada SMK-nya, ada SD-nya, belnya campur-campuran. Gitu jadi guru malah masuknya kayak gitu lagi suasananya. Jadi yang pertama kali saya pengen itu adalah sekolah yang dengan suasana yang memang nyaman, asri, gak bising, suasananya tenang. Itu
itulah yang pertama lingkungan yang saya Ada tuh sekolah yang libur. Gak di sini. lingkungan belajar seperti apa, seperti itulah yang saya inginkan. Kemudian gurunya seperti apa, yaitu seperti gambar di sini. Gurunya itu memegang tangan muridnya. Supaya apa? Supaya ayo sama-sama nak kita belajar. Bukan hanya murid yang belajar, guru aja sampai akhir hayatnya juga harus belajar. Salah satunya yang kita ini belajar di program guru penggerak. Nah, jadi saya menginginkan guru dan murid yang saling belajar, saling bekerja sama maupun berkolaborasi. Apalagi guru yang bisa membuat pembelajaran itu berpihak pada muridnya. Kemudian kepala sekolah dan gurunya seperti apa? Mungkin hampir sama. Kepala sekolah yang mempunyai wibawa, bertanggung jawab serta jujur terhadap kemajuan sekolah nanti, perkembangan sekolah itu seperti apa. Terus warga sekolah, terutama orang tua siswa, saya sangat ingin orang tua itu peduli tentang program sekolah. Bukan orang tua yang hanya menitipkan anaknya, ini oleh saya bu, ajari, bukan. Tapi orang tua yang peduli, sama-sama bagaimana untuk memajukan anaknya, baik itu dari kami di sekolah maupun dia di rumah. Terima kasih bu, hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sekarang. Karena siapa dulu? Berarti gurunya berhasil. SMA. Ini dulu guru paling favorit bukan kan? Guru paling cuek Pak. Cuek ya? Langsung buka ininya. Gak berpihak pada murid ya Pak? Oh iya. Makanya ikut TV. Oh gitu. Mungkin karena Pak Wan Fahmi jumpa Bu Nila sebagai gurunya juga. Ini kesalahan beruntun ini. Ternyata ramah ya Pak. Dulu jadi guru. Karena masih Jadi belajarnya cuek. Berarti Pak Ardi sekolah apa yang nggak bising? Sekolah libur. Ya Bu, silakan tunjuk Bu. Bu Agustina. Oh gitu, padahal. Semuanya pada mau. Bukan karena lamanya, karena warnanya matching dengan yang kita tahu. jilbabnya ya. Udah dikasih tahu ya kalau kita ya. Yang tengah bu, paling bawah. Tombol enggak sih? Iya ya semua. Oh, Nggak bisa. Ternyata dia nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. CGP kesempatan kali ini saya sudah disuruh untuk menggambarkan kondisi sekolah untuk tahun yang akan datang. Nggak tahu kenapa saya terpikir menggambar pelangi. Sebagaimana kita ketahui, pelangi itu siapapun orangnya, mulai dari anak kecil ya yang udah bisa melihat sampai orang tua, bahkan nenek-nenek mungkin ya. Dan selesai hujan, tiba-tiba ada pelangi, pasti semuanya senang, bergembira dan antusias ingin melihat. Bahkan ada yang sampai memvideokan, viralkan lagi di pelanginya gitu kan. Nah, jadi harapan saya itu, murid saya itu nanti di sekolah itu seperti dia melihat pelangi di sekolah itu dengan sesuatu yang indah, warna-warna yang cerah, warnanya tidak ada warna yang menyeramkan karena warnanya itu warna-warna yang membuat keindahan ketika dipadukan. Makanya berkaitan dengan warna sekolah, warna pelangi ini adalah padu-padan di antara kesemuanya. Gak bisa dihilangkan satu warna pun. Ketika hilang satu warna tidak tujuh, maka akan bukan pelangi namanya, karena pelangi itu sudah jelas warnanya yang ditentukan sama Allah tujuh. Jadi berkaitan dengan itu, warga sekolah ini semuanya saling membangun warna yang indah untuk mewujudkan visi misi sekolah yang disepakati bersama. Lalu fungsi guru dan fungsi kepala sekolah dan gurunya adalah
posisi kepala sekolah dan gurunya itu adalah sebagai mataharinya untuk memunculkan pelangi yang indah itu. Jadi demikian visualisasi saya tentang sekolah saya ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal dua. Bu Tuti lah. Banyak nih kayaknya yang di Balik. Besar kali kemaluannya. Sama Pak Ardi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditawari kok ya pakai. Sak karepmu. Oke, saya akan memvisualisasikan gambar saya apa adanya ya. Tapi menurut saya luar biasa. ini banget ya, airnya ya, lebih gede ya. Bu, ada kemarin apa masuk di pangkat bola. Maaf ya Bu ya. Mundur lagi, ikuti mundur lagi. Iya, tadi kan seperti apa sekolah nanti satu tahun kemudian. Jadi yang saya impikan sekolah yang benar-benar menyenangkan ya kan Bapak Ibu. Sekolah yang menyenangkan itu sudah tahu lah ya kan. Apalagi yang sesuai dengan pelajaran Pancasila. Ada berapa Bu? Yang pertama. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, jadi keempat-empatnya itu semuanya dapat di profil pelajar Pancasila itu ya. Nggak perlu dijelaskan dengan panjang lebar. Jadi Iya. Iya. Emang harus sesuatu yang beda. Nggak jadi ya. Kita yang menjelaskan. Ayo sama lagi. Ayo Deli. Deli. Kelompok lain lah ya. Ya, Bu Deli ada alhamdulillah. Sudah Bu Fitri sudah. nyanyi apa lagi Bu? nyanyi apa lagi? Oh, Sila. Itu musik di HP di laptop Ibu. Singkat juga kakek putih. Nggak bisa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan visualisasi tujuan program sekolah. Nah, kenapa di sini saya menggambarkan 7 aset lah ya? Jadi di sini saya menggambarkan 7 aset. Bahwasanya kita di sekolah itu harus memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Ya, baik itu aset biotik ataupun abiotik. Nah, di sini saya ingin sekali sekolah itu yang asri, nyaman, bersih, ya. Terus bagaimana dengan anak didiknya? Anak didiknya yaitu seperti apa yang sudah kita ketahui itu murid-murid yang sesuai profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, di sini ada gambar lektor. Saya menginginkan sekolah itu sudah maju sesuai
dengan zamannya, mengikuti zamannya ya, iptek ya kan Bu. Jadi saya ingin kedepannya sekolah itu sudah lebih maju dari sebelum-sebelumnya, yaitu mengikuti zaman-zaman yang akan kita lewati nanti ke depannya. Itu harapan saya. Nah, di sini saya ingin sekolah menjadi sekolah yang unggul. Sekolah yang unggul artinya di sini menjadi sekolah yang favorit di lingkungan sekolah saya. Gitu. Itulah harapan saya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Bu Fitri lah sekalian. Cepat. Nanti Ibu ya agak panjang ya Bu. Saya sebenarnya ada salah. Emang kelompok jalan daud slim Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya memvisualisasikan yang ada di pikiran saya ini dengan gambar seperti ini. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar kupu-kupu. Oh iya, jadi Ada lagunya itu. gimana Bu Tuti? Nanti kita lihat sama-sama ya. Dan nama karya kita. Iya. Nah, jadi kenapa saya memilih gambar ini? Karena kupu-kupu ini mewakili banyak filosofi kehidupan yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, kupu-kupu ini walaupun bukannya ini tidak cantik dan indah, tapi realitanya kupu-kupu itu kebanyakan adalah cantik, indah, dan warnanya bervariasi. Gimana dengan kupu-kupu malam, Bu? Tapi kami indah juga. Cantik juga, cantik. Tapi kami indah juga itu. Ada di malam hari ya. Indahnya di malam hari. Sampai malam. Kupu-kupu yang saya visualisasikan di sini adalah kupu-kupu yang bekerja di siang hari dan istirahat di malam hari. Jadi kupu-kupu malam. Karena kalau kupu-kupu malam Bu hanya tergambar di pikiran Pak Ardi dan Pak Fahmi. Masa ada warnanya dulu gitu. Nah, jadi Pak Ardi, silakan bayangkan tujuan program sekolah tahun ke depan. Nah, jadi karena ini ada program 1 tahun, jadi Bayangkan Bu. yang saya bayangkan adalah kupu-kupu ini, kalau kupu-kupu itu kan siklus kehidupannya lama, panjang. Jadi dia membutuhkan Emang proses satu ini? dari telur, kemudian ulat, larva, kepompong, kemudian menjadilah dia kupu-kupu. Nah, murid seperti apa yang Anda bayangkan? Ya murid seperti telur kupu-kupu inilah yang saya bayangkan. Jadi murid yang saya bayangkan itu adalah dia awalnya dari telur kupu-kupu, kemudian nanti akan bermetamorfosis menjadi larva, kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu yang anaknya serbaguna. Lantas kepala sekolah dan gurunya akan seperti apa? Seperti filosofi kupu-kupunya, yaitu kupu-kupu ini kan berubah. Jadi artinya guru dan kepala sekolah juga harus berubah. Karena kalau tak ada yang berubah, maka tidak ada perubahan. Itulah dia metamorfosis tadi. Kemudian kepala lingkungan belajar seperti apa? Ya seperti kupu-kupu ini yang memberikan manfaat kepada banyak tumbuhan lain. Karena kupu-kupu itu melambangkan apa namanya? Kesana kemari dia kan, kesana kemari. Berarti menggambarkan dia. Artinya ketika sudah kesana kemari itu adalah mengembangkan potensinya gitu. Jadi dia tidak ketika dia sudah menjadi kupu-kupu dia tidak hanya berdiri di situ saja, dia kemana-mana hingga di tempat-tempat lain untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebaikan. Nah, warga sekolah atau masyarakat yang seperti apa yang diharapkan dari kupu-kupu ini? Lambang kupu-kupu ini adalah melambangkan perasaan cinta. Jadi orang tua yang mencintai anak-anaknya lah yang diharapkan, yang mendukung segala bentuk
membiarkan kupu-kupu juga yang dimulai dari telur ke ulat itu memerlukan waktu 12 hari. Kemudian dari ulat ke kupu-kupu membutuhkan 2 minggu. Jadi begitu juga dengan program sekolah yang dibuat. Mungkin ya bisa diibaratkan telurnya itu yang anak-anak ketika tahun ajaran baru yang pertama kan membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan untuk mengenal lingkungan belajarnya. Kemudian 6 bulan ke depan mereka sudah mulai beradaptasi dan mengembangkan karya-karyanya, dan di bulan-bulan terakhir, 3 bulan terakhir itu adalah karya-karya hasil dari kupu-kupu yang sudah jadi itu tadi. Jadi demikian pemaparan dari saya. Terima kasih untuk partisipasinya. Apakah kita perlu untuk menyanyikan lagu kupu-kupu malam? Boleh. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Boleh. Ayo Bu. Nyanyi dulu kita Bu. Kok nggak jadi Bu? Ini stream nih, Bu. Videokan. Videokan apa ini? Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas dari pohon, ya. Walaupun nggak seberapa, tapi ya inilah dia. Ini yang bisa saya gambar ya Bu. Handphonenya nggak pakai tombol. Memvisualisasikan program saya sehari-harian. Itu seperti handphone ya Bu. Saya menginginkan murid seperti apa, guru seperti apa, dan warga sekolah seperti apa, itu sekaligus yaitu mereka yang inovatif dan bisa menerima perkembangan zaman, apalagi di abad yang ke-21. Jadi apapun perkembangan zaman yang terjadi di zaman ini, semua warga, baik murid, baik guru, kepala sekolah, dan orang tuanya itu bisa menerima dengan baik seperti handphone. Kalau ada aplikasi baru tinggal download, aplikasi baru tinggal download, seperti itu. Nah, untuk lingkungannya sendiri saya menginginkan lingkungan yang nyaman pastinya. Dimanapun, kapanpun, seperti handphone ini, dimanapun, kapanpun, bahkan saat tidur. Yang bisa tergambar dari harapan-harapan program itu baik puaskan kopi berita Islam dulu atau gimana? Nyanyi dulu. Bukit, guru penyerah. Bukan BBB tapi ya. Nggak pakai bawang kan Bu? Enggak, itu nanti pas buka. Bu, saya mau berdiri semua ya. Udah bisa jadi PPN. Sila biasa. Bu, tahu kan lagu? Lagu Becak. Pada hari ini. Ya. Beca, tolong bawa saya. Oke, nah sebelum kita nyanyi lagu itu saya mau kasih gerakan dulu sama Ibu. Ada kepalakan ya untuk sembilan. Pertama, 1, tangan kanan dulu. 1, 2, lipat, tangan kanan lipat. 3, 4, 5, angkat tangannya. 6, 7, kalau akan tepuk 2
Jadi kayak gitu senang. Nanti letakkan apa? Oke. Pada Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak, suara sepatu kuda mati. Duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak, suara sepatu kuda. Belum siap. itu kan mau versi lambat. Kita mau versi yang cepat. Oke. Pada hari ini dulu turut Ya, sampai bawah. Bisa Bu? Bisa. Dia pakai sampai kapan? Sekali aja tapi cepat. Tapi cepat. Pada hari Minggu ku turun ayo ke kota. Nanti ya. Oke. Yuk maju ya. Siap ya? Siap. Yuk 1, 2. Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak, suara sepatu kuda. Duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak, suara sepatu kuda. Enggak, tunggu. Ini kan ada pasar kayak gini. Ini bahaya ini. Menyiksa orang puasa ini. Oke, baik, tepuk tangan dulu buat kita semua. Serahkan sesi selanjutnya sama apa? Haus. Dia ekspresinya kok di depan. Enggak, biasa jadi apa yang sentuh-sentuh. Bapak liburnya udah setahun Bu, gak seneng-seneng ini. Oke, terima kasih ya. Luar biasa, nanti kita ulangi ya Bu ya. Semangat. Kalau bisa yang ada gini-gini aja. Biar lebih seru lagi. Dulu ya. Nanti minta versi panjang sama singkat ya. Oke, jadi tadi sudah kita visualkan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu, ya. Mimpi dan harapan untuk 1 tahun ke depan, ya kan. Nah, jadi sekarang kita masuk ke yang selanjutnya ya. Setelah yang ada dalam bayangan kita yang kita mimpikan itu, mari kita realisasikan, gitu. Ya, kita buat rencana mewujudkannya, ya. Kita jabarkan, jangan langsung pada J dan A, ya. Jabarkan dan A-nya apa itu? Dari garis Atur eksekusi. eksekusi. Berarti harus kita buat program kerja untuk 1 tahun ke depan. Dari apa yang sudah kita visualkan itu, harapan kita yang sudah kita gambarkan. Nah, bagaimana mewujudkan sekolah yang seperti es krim, kupu-kupu yang seperti pelangi, ya kan, seperti apa tadi semua itu. Nah, bagaimana kita mengeksekusinya dalam bentuk program kerja. Nah, jadi untuk itu kita butuh kerja langsung. Makanya kemarin kita bawa laptop, ya kan. Nah, silakan dibuka laptopnya masing-masing. Nah, kita buat rencana program sekolah 1 tahun yang akan datang. Tersambung.
kerja yang Bapak Ibu mimpikan tadi itu 1 tahun ke depan dalam bentuk slide, ya slide PowerPoint, ya dalam bentuk slide PowerPoint. Kalau kan PowerPoint tidak ada bentuk yang bisa kita tampilkan nanti, ya. Maksimal 9 slide, Pak. dengan komponen-komponen seperti ini ya, yang di depan. Judulnya apa? Judul yang mau kita buat untuk programnya itu apa? Ya, judul programnya, tujuan itu ya. Nah, ini bagian ini harus menyatakan visi dan tujuan dari program yang akan dilakukan. Kemudian latar belakang. Nah, jadi nanti apanya 9 slide itu dia ya, komponen ketiganya latar belakangnya. Nah, latar belakang itu ya. Uraian secara singkat konsep-konsep yang mendasari dari judul yang sudah ada, ya. Kemudian pastikan dalam latar belakang itu dijelaskan bagaimana suara, pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan. Intinya berpihak pada murid, ya. Nah, jadi intinya itu ke tujuan utamanya ke murid. Kemudian konteks programnya, karakteristiknya atau komunitasnya. Kemudian kondisi kesenjangan yang dibutuhkan di lapangan. Jadi sama seperti kita membuat karya tulis atau karya ilmiah. Nah, itulah inti dari latar belakang itu. Ya, pegang Pak Adi. Ya. Iya, kalau saya megang biasanya begini, Bapak. Karena bukan pegangan hidup. Ya, mungkin lah. Terusnya kan. Iya. Itu tadi kalau kesenggol dia memang agak apa? Sensitif. Beberapa detik. Apa info suruh Bu Deni sama. Ya. Terus pula. Ini lagi model sekarang yang kecil, Bu. Model yang kecil. Iya. Kemarin aku perlu tahu masuk. Ini sekolah nggak bisa Kakak selesai di sekolahku. Masih lagi. Masih lagi. Positif ya. Apa gitu? Apa dia tadi Bu apa? Buat PowerPoint tentang jabarkan apa? Udah warna hijau lampunya kan? Pak Wan? Udah hijau kan? Lihat. Apa kita bikin judulnya tadi itu judul yang kita buat ini? Apa judul program? Ya, baru lanjut Bu apa? Jadi kemudian slide-nya itu juga yang keempat itu berisi capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dan setiap tujuan yang ingin dicapai ya. Nah, itu dinyatakan dalam bentuk apa yang diharapkan, tindakan yang harus bersifat praktis dan spesifik, seterusnya ya. Pak, kemudian ya. Kami dari sini nggak bisa baca dengan jelas, Pak. Ya. Kayak mana kalau dikirim ke WA aja, Pak? Kirim ke WA. Kirim ke WA. Apa nih? Oh ini yang namanya ini Bu. Iya, Pak. Oh, boleh. Boleh. Di model lokal Oh, dulu kan. Iya, Mas.
Ini memang kelompok sendiri-sendiri. Iya. Ya, silakan. Kelompok itu sendiri-sendiri. Ini pribadi ya Bu, masing-masing. Masing-masing makanya kerjakan masing-masing. Ini kan ada. Nanti ini yang kita kerjakan ini nanti kita tampilkan pada saat di loka 7. Nah, jadi makanya harus betul-betul dibuat dan kerja pribadi ya masing-masing ya. Nah, ini nanti saya kirim lagu apa nanti. Iya Pak, Ya. soalnya Iya di loka 7. Jadi ini nanti hasilnya di print out di kertas A3 ya. A3 ya. Pak A7 itu barengan sama panen karya kan Pak? Iya, di panen karya nanti jadi di panen karya kita masing-masing program yang semakin kecil ya? buat hari ini. Semakin kecil. Nah, karena itu mari fokus dikerjakan masing-masing, boleh diskusi dengan teman-teman sebelahnya, tetapi tugasnya masing-masing ya. Nah, tugasnya masing-masing dikerjakan. Nah, silakan berdiskusi dengan temannya. Kertas A3 ini kertas yang dipakai ya untuk ujian itu kalau biasa kalau ujian soal ya nah, gitu ya. Nanti kita tempelkan lah. Nah, itulah hasilnya. Punya buku detik, punya buku apa ya? Ikan nila Pak. Ingat aja ikan Pak. Ada kita tampilkan bukti salah satu bukti di stand kita karya kita ya. Nah, karya kita membuat program 1 tahun ya Bapak Ibu. Nah, program 1 tahun ke depan. Ada lagi pertanyaan? Kami menunggu WA itu Pak. Mau menunggu WA? Bentar ya. Nanti kirim ke Bapak. Belum lah mungkin. Iya jaringanku aja ini nggak dapat nih kalau selengkap. Maksimal 9 slide itu banyak. Oh iya, terima kasih. Nah, dari 9 slide itu, nah itu sudah menggambarkan program 1 tahunnya itu ya. Nah, nanti kita jelaskan, ya. Kita jelaskan satu persatu, presentasikan maksud dari programnya itu ya, visi latar belakang, ya sampai kepada tujuan ya. Maksud tantangan. Oke, Lagi dulu. baca sendiri, dipahami. Yang belum jelas, boleh dilanjutkan. Lagi dulu. Bentar. Jadi slide pertama judul ya. Slide kedua tujuannya. Nah, slide ketiga latar belakang. Nanti latar belakang bisa aja 2 slide ya kan? Buatnya kayak PowerPoint. Iya, PowerPoint ini dalam bentuk PowerPoint. Tanpa boleh. Ya, jadi situlah ya presentasi. Nggak harus PowerPoint, nggak harus dari aplikasi PowerPoint, tanpa juga boleh. Nah, latar belakang. Terus apa lagi? Apa tadi Pak? Pencapaian, baru struktur dan mitra. Ya mitra itu dari pemetaan aset itulah ya kan, nah, dari aset yang sudah kemarin dibuat. Nah, struktur dan program mitranya itu, nah aset yang terlibat, nah, apa aja struktur kegiatannya, nah itu dia. Kemudian kapasitas yang dimiliki sekolah. Sumber daya yang mana ya? Nah, berkaitan dengan kemarin yang sudah kita buat pemetaannya. Kemudian rencana evaluasi. Udah aku kirim Bu. Setelah dibuat, yang melakukan evaluasi itu bagaimana prosesnya, ya Pak? Itu program yang semalam atau program yang baru lagi Pak? Program yang di semalam. Soalnya kan semalam baru sampai BAG Pak. Waktu lokal 5. Iya. Program lanjutan dari semalam. Bisa juga. Bisa, nggak masalah. Kalau mau yang baru juga bisa. Nah, jadi ini kan udah J-nya, kemarin kan BA-nya, sekarang JA-nya. Tadi ke Galimimpi ya kan. Nah, sekarang JA-nya. Sebetulnya ini runtutan sambungannya ini. Iya kan Pak. Jadi artinya Sambungannya. berarti program yang kemarin dong. Boleh, iya boleh. Mau diganti juga boleh. Kalau memang udah mantap dengan itu,
Gitu. Tapi ini kita anggap program yang kita rencanakan 1 tahun ke depan kan gitu kan. 1 tahun ke depan, bukan yang sudah kita kerjakan ya kan. Nah, tapi program yang akan kita kerjakan 1 tahun ke depan. Dulu. Oke, jelas ya? Sudah bisa kita mulai bekerja ya? 45 menit bisa lah ya? Kalau 1 jam lah ya, 60 menit ya. Oke, silakan 60 menit, pelan-pelan. Ini laptopnya tinggal. Ini kebanyakan ini yang ngurus. Iya ya. Jadi gimana yang caranya Pak? Mari juga nggak laptop. Lupa. Pakai HP juga kalau bisa, apa-apa nggak masalah. Karena dikerjakan masing-masing. Boleh saling berdiskusi dengan temannya, kanan kiri. Jadi yang mana ya? Bu Tuti, yang mana? Jadi kirim Bu Deni saja tengok Bu, karena ada kirim Bu. Iya maksudku. Nomor 21. Cara melihatnya pun tak tahu. Halaman 21. Nah, program mendapat keseluruhan. Klik aja. Tugas demonstrasi.
Pak Ardi, gimana ya ini kok nggak bisa diketik apa ini? Nggak bisa diketik. Tadi ada ditanya aku yes kan, terakhir kok jadi begini dia. Ini apa Bu? PowerPoint ini. Ini kali. Ini apa ya? Genuine Coba get genuine opus. Ditanya tadi memang, terus saya yes kan. Kalau ada musik boleh hidupkan musik. Close-nya dulu ya Bu. Fokus kerjanya, ada yang kerja dia harus. Udah set ya? Kan nggak baru ini aja Pak. Menyanyi terganggu cuma. Udah di luar deh. Sebenarnya masih ada sih yang tadi tuh resign. Kalau dari resign dapat. Itu gara-gara yes kan tadi. Mana Bu? Oh ini deh. Makin kemarin restart aja Bu. Yang mana Bu? Iya, Itu power restart. iya di situ restart. Bukan